Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengujian, pengendalian, dan substantif terhadap persediaan. Di sini kami beranggotakan Sakinah Fauziyah, Rizky Pratama Putra, Said Al-Qudri, dan Ihsanuddin Malik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu siklus persediaan dan pergudangan atau inventory and warehousing cycle. Jadi, siklus persediaan dan pergudangan atau inventory and warehousing cycle merupakan siklus yang unik karena hubungannya yang erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, itu bahan bakunya memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsungnya memasuki dari siklus penggajian dan personalia. Nah, siklus persediaan dan pergudangan ini diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan meliputi yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda yang membuat pengendalian dan perhitungan fisik menjadi sulit. Yang ketiga, seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan juga menilai item persediaan yang berbeda seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Yang keempat, ada persediaan juga sulit apabila estimasi keuangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Yang kelima, terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima dan beberapa organisasi yang mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik persediaan. Persediaan mempunyai karakteristik yang penting yaitu yang pertama, umumnya persediaan itu merupakan konsep komponen aktiva lancar yang jumlahnya cukup material dan merupakan objek manipulasi serta tempat terjadinya kesalahan-kesalahan yang besar. Yang kedua, ada penentuan besarnya nilai persediaan secara langsung mempengaruhi cost barang yang dijual atau cost of goods sold, sehingga berpengaruh pula pada perhitungan laba tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, ada verifikasi kuantitas, kondisi, dan penilaian persediaan yang merupakan tugas yang lebih kompleks dan lebih sulit dibandingkan dengan verifikasi sebagian besar unsur laporan keuangan yang lain. Yang keempat, seringkali persediaan disimpan di berbagai tempat sehingga menyulitkan pengawasan dan perhitungan fisiknya. Yang kelima, adanya berbagai macam persediaan yang menimbulkan kesulitan bagi auditor dalam melaksanakan auditnya. Baiklah, saya Rizky Pratama Putra akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian persediaan dalam neraca. Yang pertama, laporan keuangan harus menjelaskan bahwa persediaan dinilai lower of cost market dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam menentukan cost persediaan. Jika persediaan dinyatakan pada kosnya, nilai pada tanggal neraca harus dicantumkan dalam tanda kurung, dan jika persediaan diturunkan nilainya pada harga pasarnya, kosnya harus dicantumkan dalam tanda kurung. Yang ketiga, akibat perubahan metode penilaian persediaan terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan, dan auditor harus menyatakan pengecualian mengenai konsekuensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam laporan audit. Keempat, penjelasan yang lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika persediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien.
Yang kelima, jika jumlahnya material, persediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan menurut kelompok utama yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, persediaan produk jadi, yang kedua persediaan produk dalam proses, dan persediaan bahan baku. Yang keenam, perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlahnya material atau bersifat luar biasa. Yang ketujuh, cadangan untuk menghadapi kemungkinan turunnya harga persediaan setelah tanggal neraca harus dibuat dengan menyisihkan sebagian laba yang ditahan. Cadangan ini tidak boleh dikurangkan dari persediaan, namun harus disajikan sebagai pengurang akun laba ditahan. Selanjutnya, fungsi dalam siklus serta dokumen yang dicatat yang terkait. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk mempelajari siklus persediaan dan pengundangan, kita akan menggunakan contoh penggunaan perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi barang dalam proses manufaktur dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, bagian audit persediaan. Audit siklus persediaan dan pengundangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus, yang dimana bagian tersebut ialah: yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkomplikasi persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu audit akuntansi biaya, prosedur analitis, dan observasi fisik persediaan. Audit akuntansi biaya yang pertama, pengendalian akuntansi biaya atau cost accounting records. Yang kedua, pengendalian fisik. Yang ketiga, dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Yang keempat, file induk persediaan perpetual. Dan yang terakhir, catatan biaya per unit. Prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan, seperti pada siklus lainnya. Selain melaksanakan prosedur analitis yang memeriksa hubungan saldo akun persediaan dengan akun laporan keuangan lainnya. Observasi fisik persediaan. Karena persediaan yang sangat bervariasi untuk perusahaan yang berbeda, maka memahami industri dan bisnis klien merupakan hal yang lebih penting bagi observasi fisik persediaan maupun penetapan harga dan komplikasi persediaan ketimbang sebagian besar bidang audit lainnya. Audit penetapan harga dan komplikasi serta integrasi pengujiannya. 1. Audit penetapan harga dan komplikasi. 2. Pengujian harga persediaan. 3. Pengendalian penetapan harga dan komplikasi. 4. Prosedur penetapan harga dan komplikasi. 5. Penetapan harga persediaan yang dibeli. 6. Penetapan harga persediaan yang dibuat. 7. Harga pokok dan harga pasar. Selanjutnya, maksud dan tujuan pengujian substantif terhadap persediaan. Poin 1. Pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Salah saji seperti itu adalah indikasi yang jelas dari salah saji dari akun-akun. Dan tujuan pengujian substantif terhadap persediaan. 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan persediaan. 2. Membuktikan asersi keberadaan persediaan yang dicantumkan di neraca atau keterjadian transaksi yang berkaitan dengan persediaan. 3. Membuktikan asersi kelengkapan transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo persediaan yang disajikan di neraca. 4. Membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca. 5. Membuktikan asersi penilaian persediaan yang dicantumkan di neraca.
7. Membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan persediaan neraca. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.